Hai. Kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan tarot dari The Star Tarot. Ya, di depan saya seperti yang sudah Anda lihat sudah ada 3 tumpukan kartu. Tumpukan kartu pertama, tumpukan kartu kedua, dan tumpukan kartu ketiga. Pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Ketiga tumpukan kartu ini adalah merupakan jawaban daripada case atau pertanyaan yang akan muncul pada kesempatan kali ini. Ya, apakah yang menjadi tema readingan kita pada kesempatan kali ini? Begini, banyak masuk DM ke saya, Kak, kok bacaannya selalu happy mulu, kok bacaan selalu yang indah mulu. Ada seseorang yang mengirimkan pertanyaan kepada saya. Dia pengen tahu kondisi seseorang yang pernah menyakitinya. Oh my god. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah kondisi dia yang pernah menyakitimu. Keadaan dia yang pernah menyakiti kamu. Jadi jawabannya bisa kamu pilih di pile number 1, pile number 2, or pile number 3. Oke. Kembali saya sampaikan, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum. Bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun. Kemudian bisa resonate, bisa enggak, bisa cocok, bisa tidak. Dan ini bisa vice versa. Bisa untuk Anda ataupun untuk pasangan Anda, ya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa selalu mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke? Nah, kondisi dia yang pernah menyakitimu. Kita pindahkan dulu pile number 3 dan pile number 2. Kita masuk ke pile number 1. Yang pertama ada 6 of Wands, Page of Cups, ada the Empress, ada 7 of Cups, the Fool, ada Judgment, 7 of Pentacles, 6 of Pentacles, Magician, dan juga ada Page of Pentacles. Oh, kok miring-miring ya, mereng-mereng nih. Aduh, gimana sih? Jauh-jauh. Nih, sini. Terus kesini. No. Ya, kan enak begini. Oke. Kondisi dia yang pernah menyakitimu. Di sini saya melihat orang ini memang sudah pergi jauh, ya, dengan berusaha untuk melupakan apa yang pernah terjadi pada dirinya, berusaha untuk melupakan apa yang ada di belakangnya, atau berusaha untuk melupakan hal-hal yang telah dia lakukan selama ini. Tetapi dia mengingat, dia berusaha melupakan. Tetapi berusaha melupakan berarti tidak melupakan, kan? Berarti masih terpikirkan oleh dia. Di sini yang saya melihat hatinya yang tidak mungkin, badannya atau mentalnya mungkin bisa. Tapi di sini ada jauh di dalam lubuk hatinya yang merasa bahwa kok saya bisa lakukan ini kepada dia ya? Kok hal ini bisa terjadi ya pada dirinya? Mengapa saya bisa melakukan hal itu? Sehingga sampai dia menyakitimu. Padahal dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang mempunyai hati yang tulus, seseorang yang tahu mengontrol lingkungan di sekitarmu, seseorang yang sangat, kalau perempuan kamu elegan, kalau laki-laki kamu yang berwibawa, kamu yang bisa mengontrol. Intinya seseorang yang bisa membuat dirinya menjadi berisi. Tapi dia tidak tahu kenapa dia melakukan hal itu. Dia berusaha untuk melupakan
berusaha untuk menghilangkan dengan cara melakukan berbagai cara untuk menyenangkan dirinya sendiri. Jadi istilahnya dia bertopeng nih. Pada saat ini dia lagi bertopeng dalam upaya melupakan hal-hal yang telah dia lakukan, yang dia rasa kok, dia tahu kok bahwa dia bersalah. Dia berusaha untuk pergi jauh, dia berusaha untuk menyenangkan diri sendiri, dia berusaha menutup dirinya dari orang-orang yang mungkin kamu kenal. Jadi intinya dia kembali nol. Dia kembali dalam kondisi nol lagi. Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu akan mendatangkan karma untuk dirinya. Dia tahu hal itu. Dia tahu bahwa semua yang telah dia lakukan ini membawa hal yang tidak baik untuk dirinya. Dan ini membuat dia sangat takut. Jadi dia berusaha bekerja, melakukan hal-hal yang membuat dia menjadi tidak terlalu ingat. Orang ini sebenarnya egois sih, kalau menurut saya ini adalah orang yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri, tetapi padahal jauh di dalam lubuk hatinya dia masih sayang atau masih suka. Dia berusaha untuk menyenangkan orang lain supaya orang lain juga senang dengan dia, agar supaya dia lupa, dia tidak mengingat ke belakang dengan apa yang telah terjadi. Tetapi semakin sering dia melakukan hal seperti itu, akan terputar-putar terus dia di situ. Karena ya inilah merupakan keadilan buat orang-orang yang sudah menyakiti orang lain. Seberapa besar kamu melakukan atau menyakiti orang lain, cepat atau lambat hal itu akan kembali kepada dirimu. Dan dia merasa dengan tidak adanya dirimu atau setelah menyakiti dirimu, banyak hal-hal yang dulu tidak pernah terjadi sekarang terjadi kepada dirinya. Ini yang membuat dia menjadi sangat belum menyesali ya, tapi dia cuman ingin melupakan apa yang telah dia lakukan. Sangat egois kalau saya sih ya. Semoga kalian tidak akan mendapatkan lagi orang-orang yang seperti ini. Oke, kita ke pel nomor 2. Ih, ngeri. Gak suka bacaan seperti ini. Gak suka, gelai. Kondisi dia yang pernah menyakitimu. Yang pertama, 4 of Cups, the World, Ten of Cups, High Priestess, Hermit, Ace of Pentacles, Under the Stars, Ten of Wands, Queen of Pentacles, dan 4 of Wands. Kondisi dia yang pernah menyakitimu. Saya paling gak suka sih sebenarnya membaca kartu-kartu seperti ini. Karena gimana ya, akan kelihatan karakter orang. Orang yang pernah menyakitimu ini sepertinya masih tetap berjalan, walaupun mungkin kau tidak bersama lagi ya. Sepertinya orang ini juga masih melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Dia artinya dia ini seorang yang player, pemain. Tidak pernah cukup dengan yang namanya hubungan. Orang yang berputar ke sana kemari, melihat dulu setelah itu pindah lagi, melihat dulu setelah itu pindah lagi. Untung kamu cepat lepas dari orang yang seperti ini. Orang yang hanya mencari hubungan tetapi tidak memakai perasaan. Ya, tetapi begini, dia adalah orang yang sangat pintar bermain drama. Seolah-olah baik di depan, seolah-olah bijak, seolah-olah
bisa diandalkan, padahal sebenarnya ada kegelapan di dalam dirinya yang membuat dia hanya dia yang tahu siapa dirinya. Menjanjikan kebahagiaan kepada orang lain, menjanjikan hubungan yang indah ke depannya. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah berhenti. Orang yang ingin memiliki semuanya, menurut saya tidak cukup satu. Jadi sebaiknya ketika melihat tanda-tanda seperti itu, orang ini yang pernah menyakitimu ini, dia tidak akan kembali lagi, tetapi dia tetap berjalan dengan hal yang menurut dia benar, hal yang menurut dia diyakini, dan mencari orang-orang yang sekiranya bisa menjadi teman dekat atau hubungan dekat saja. Tetapi untuk serius menuju ke arah yang lebih serius lagi, sepertinya tidak. Semoga kedepannya Anda tidak akan pernah bertemu lagi dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, oke. Nah, kita akan ke hal nomor 3. Yang pertama ada 5 of Swords, kemudian ada Queen of Wands, kemudian ada King of Cups, ada Knight of Swords, 7 of Wands, the Lovers, 10 of Pentacles, 4 of Pentacles, Queen of Swords, dan yang terakhir ada 9 of Wands. Di sini saya melihat bahwa seseorang yang sadar akan kesalahan yang dia punyai adalah seseorang yang mulai sadar dengan kesalahan yang pernah dia lakukan. Di sini saya melihat seseorang yang mulai kembali bangkit, yang mulai mengetahui bahwa karma yang telah didapatkan itu harus terbalaskan dan dia harus menjalaninya. Orang yang kondisinya sekarang ini mulai memperlihatkan bahwa memperbaiki hatinya, menyesali semua apa yang dia lakukan, menyesali tindakannya, dan sepertinya dia mulai, kondisi dia saat ini mulai bangkit. Kalau bisa ya, mulai mengubur semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Tapi mengubur dalam artian bahwa mengubur sesuatu itu dengan menjadi jauh lebih baik. Sekarang ini dia ingin mencari cinta, dia ingin mencari pasangan, dia ingin menyenangkan orang-orang dia ingin menyenangkan siapapun yang akan dia temui nantinya. Tetapi yang dia lakukan saat ini, sekarang ini adalah bagaimana caranya dia bisa membuat dirinya menjadi seseorang yang kokoh, seseorang yang mapan, seseorang yang tidak lagi selengean, seseorang yang bisa membahagiakan orang lain. Jadi orang ini sudah sadar kondisi dia sudah beranjak menuju ke arah yang jauh lebih baik, dan memang dia mempunyai tujuan bahwa saya akan melakukan sesuatu yang lebih baik lagi kepada siapapun yang saya temui dalam soal hubungan. Dia akan menjadi pelindung, dia akan selalu maju ke depan, dia akan selalu menjadi seseorang yang membela. Tidak lagi, intinya orang ini akan berubah 180 derajat. Kondisinya saat ini sudah mulai berubah. Dari pengalaman-pengalaman, sepertinya orang ini terhantam dengan kondisi yang pernah dia lalui. Semoga ya bisalah menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan pernah menyakiti hati orang lain, jangan pernah mempermainkan orang lain, jangan pernah mengatakan bahwa cinta tapi sebenarnya tidak, karena semua akan berbalik kepada dirimu. Oke. Nah, cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan ketemu kembali bersama dengan The Starter di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.